Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari sebelum itu kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bangun, untuk datang menyembah memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya kami mohon urapan yang daripada tempat maha tinggi untuk melanda setiap kami Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, naungan Tuhan melanda setiap hati kami, melanda setiap jiwa kami Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan boleh selalu dimenangkan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh selalu dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa bersama dengan-Mu Tuhan kami tidak usah takut, kami tidak usah gentar, karena kami memiliki Allah yang selalu bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau guru dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Tempatku berlindung, hanya Engkau guruku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kesesakan di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita pujikan lagu ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Kembali katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa.
setiap kesesakan kami, dalam setiap kemenangan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Bersamaku sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. kami memuji-Mu Tuhan, kami, Haleluya. Kau yang memegang kami Tuhan, Terima kami kasih. menang bersama-Mu, Yesus. Terima kasih. Angkat suaramu, ucapkan syukur-Mu atas. Haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang Terima kasih. bertata.
kami merasakan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terus urapi setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita pujikan lagu ini, Kaulah kuatku. Depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu jalanmu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kita mau lebih lagi katakan, meskipun musuh di depan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Kita mau pujikan lagu ini, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, kita dengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus
Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi berkata Allah kita dahsyat, amin. Kita punya Allah yang dahsyat, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di setiap musim hidup kita, selalu kita melihat kasih setia Tuhan nyata atas setiap kita. Karena Tuhan selalu menjaga langkah setiap hidup kita. Di dalam setiap keadaan kita, Tuhan tak pernah terlelap. Tuhan selalu menjaga setiap kehidupan kita. Karena bersamamu ya Tuhan, kami sanggup berjalan. Haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan kami. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruan hati kami. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. bersamamu ya Tuhan. Bersamamu
sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang. Dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku Kami percaya kepada Tuhan yang hidup. Ketika kami tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kemenangan besar Tuhan sediakan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk mempermuliakan nama-Mu melalui suara pujian yang kami persembahkan. Ini adalah anugerah yang limpah. Kami diberi kekuatan dan kami masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami meyakini dari apa yang Tuhan sudah curahkan dalam diri kami, Tuhan akan terus mengarahkan hidup kami kepada kebenaran, sehingga kami semakin kuat, kami semakin teguh, dan kami semakin mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam mendengar suara firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga setiap persoalan, setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, ketika kami mendengar suara firman-Mu, kami mengerti, kami tetap dijaga oleh Tuhan yang hidup. Terima kasih, dengan kuasa urapan Roh Kudus, kami siap mendengar suara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Masih semangat? Amin. Bapak Ibu, dalam waktu kurang lebih 1 bulan kita sudah belajar dari kehidupan Rasul Paulus, diawali ketika dia mau berubah. Ya, dari seorang yang beringas, seorang yang keras, seorang yang bengis. Kemudian ketika Paulus mengalami sebuah perubahan, dia bisa menerima orang lain apa adanya. Ya, kalau dulu dia rasialis, dia pilih-pilih orang. Nah, semua itu ada awalnya. Ya, ada sebuah perubahan awal dalam hidup Paulus ketika dia mengerti bahwa itu semuanya dari Tuhan. Kemudian dia mengerti juga bahwa dia diposisikan ulang. Nah, Bapak Ibu, ketika Paulus mulai diposisikan kembali menjadi manusia yang berharga, disitulah ketika dia mulai menerima kebenaran firman, kebenaran Allah, dia mulai sadar. Apa yang dia sadarkan? Menjadi pengikut Kristus atau pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh atau yang benar ternyata tidaklah mudah. Ya, ada banyak sekali persoalan, banyak sekali problem, banyak sekali hujatan. Nah, ketika saya mempelajari kehidupan Rasul Paulus, di situ saya menemukan banyak hal. Apa yang Rasul Paulus tuliskan atau Rasul Paulus katakan, di situ dia melihat bahwa ternyata ada banyak sekali oknum yang tidak senang kalau ada orang yang bertobat. Sehingga yang muncul adalah gangguan, ya, gangguan hidup. Saya percaya Anda dan saya semua, kita yang hadir, pasti pernah mengalami yang namanya gangguan. Mulai diganggu hatinya, diganggu perasaan, pikiran, kesehatan, keuangan, bahkan mungkin mulai dibenci oleh orang-orang yang mungkin dahulu pernah baik dengan kita, yaitu merupakan gangguan. Nah, untuk itu saya memberikan tema pagi hari ini adalah bertahan di posisi yang baru.
Ya, saya sengaja memberikan gambar ya yang suasananya di atas bukit itu kelihatannya tenang, ada rumah, tapi ternyata ada badai. Nah, kalau kita dalam keadaan semuanya baik, semuanya mungkin happy, kita bisa kuat. Tapi kalau suasana kelihatannya tenang, tetapi ternyata di dalam atau di sekitar tempat kita tinggal itu ada badai. Yang menjadi pertanyaan, masih kuatkah kita bertahan menghadapi situasi? Nah, dari pengalaman kehidupan Rasul Paulus, kemudian dia paham, dia menceritakan apa yang dia alami, dibagikan kepada sidang jemaat, supaya sidang jemaat itu kuat. Nah, kita akan melihat dalam surat Efesus pasal 6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yuk kita akan baca secara bergantian 3 ayat ini supaya kita bisa mengerti dan memahami dengan baik. Ya, sekali lagi tema kita adalah bertahan di posisi yang baru. Saya akan bacakan ayat 10, Bapak Ibu ayat 11 dan ayat 12 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bersama-sama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah pengalamannya Rasul Paulus dalam memasuki era yang baru dalam hidupnya. Dia berkata, barang siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan menginginkan ketika kita dijamah oleh Tuhan, Tuhan ingin yang lama-lama itu hilang. Memang secara manusia ketika kita di dalam Kristus, kepinginnya kalau bisa semuanya yang lama itu delete, semuanya sudah remove. Kita sebagai pelaku mungkin berusaha untuk itu supaya apa? Kita benar dan baik. Tapi ternyata secara khusus, apakah kalau seandainya saya dahulu adalah seorang yang suka berhutang, saya mungkin dahulu pernah masuk penjara, saya seringkali mungkin mencuri atau merampok. Ketika saya bertobat, saya bisa hilangkan itu semua. Tapi yang menjadi pertanyaan, lingkungan itu bisa enggak mendelete semuanya? Kalau berdasarkan pengalaman, biasanya lingkungan itu sulit untuk melupakan masa lalu dari hidup kita yang kelam. Makanya melalui perkataan Rasul Paulus dalam Efesus 6, Paulus ingin berbagi supaya apa? Jerat yang iblis taburkan itu tidak hinggap, tidak mengikat kita. Makanya sekali lagi firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa Rasul Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat? Karena jujur, banyak orang tidak kuat. Coba Anda yang dahulu mungkin pernah hidupnya enggak bagus, Anda datang ibadah ini sungguh-sungguh, tapi Anda mulai dilihat oleh orang dengan pandangan mata yang curiga. Mungkin orang itu enggak ngomong apa-apa, orang itu enggak nyindir-nyindir, orang itu enggak melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, tetapi kalau melihat kita nih rasanya kayak kita ini makhluk aneh. Lama-lama kita kayak orang yang disingkirkan secara pelan-pelan. Kita merasa diberi rasa tidak nyaman. Nanti mulailah timbul tidak hadir. Nanti kalau ditanya, kenapa sih kok lama nggak hadir? Nggak apa-apa. Loh, kalau nggak apa-apa ya harusnya hadir, harusnya. Kenapa nggak hadir? Nggak apa-apa.
Kalau nanti sudah dikorek-korek baru ngomong, nggak enak lah Pak. Saya kalau datang orang mandang saya itu curiga. Nah orang dicurigain terus-menerus akhirnya apa? Nggak kuat. Paulus berkata, hendaklah kamu kuat. Secara khusus kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya kuat di dalam Tuhan, Paulus menambahkan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi artinya apa? Orang yang mungkin sudah di dalam Tuhan, kalau tidak mengambil yang namanya otoritas ilahi, belum tentu orang itu bisa kuat. Nah untuk bisa kuat, Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, perlengkapan senjata Allah itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita punya firman Tuhan, Paulus berkata, kamu dapat bertahan, bukan menang. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini diberi hidup oleh Tuhan, Anda hari ini belum menang total, tapi Anda hari ini sebagai seorang juara yang sudah masuk dalam sebuah posisi yang baru, anak Tuhan yang baru, anak Tuhan yang diposisikan ulang. Anda itu seperti seorang juara. Kemarin itu mungkin Anda mengalahkan musuh, Anda hari ini menjadi seorang juara. Anda diperintah oleh Tuhan apa? Bertahan. Ya Mike Tyson ketika sudah dapat juara berulang-ulang, dia bertahan. Makanya disebut apa? Juara bertahan. Untuk bisa menjadi juara bertahan caranya bagaimana? Dia rajin latihan, lari, mukul sansak, dia jogging, dia makan sehat, semuanya dijaga. Untuk apa? Bisa mempertahankan kejuaraannya. Nah kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, Paulus mengingatkan, meskipun kamu disakiti oleh orang lain, engkau masih dipandang hina, engkau masih dicurigai, pandangan orang masih gak enak terhadap dirimu. Paulus mengingatkan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi musuhmu itu bukan teman seimanmu, musuhmu bukan orang tuamu, bukan anakmu, bukan keluargamu, bukan cucumu, bukan. Musuh kita seperti yang dikatakan oleh Paulus adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Makanya firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kamu berasal dari Allah, tapi seluruh dunia berasal dari si jahat. Seluruh dunia itu dikuasai oleh si jahat. Jadi artinya apa? Saya dan saudara setiap hari hidup kita itu dikontrol oleh si jahat. Jadi kalau kita dalam kontrol si jahat bisa melihat siapa diri kita. Begitu kita punya celah, si jahat itu akan melakukan kontrol itu kemudian untuk apa? Kita dikemudikan, dikendalikan. Kayak permainan pesawat atau mobil-mobilan remote control. Belok kiri tinggal cet, kanan cet, maju cut, atret cut. Itu remote control. Begitu kita terkontrol oleh si jahat, yang terjadi apa? Kita akan menjadi manusia yang kembali hancur. Makanya sekali lagi Paulus berkata akhirnya. Kata akhirnya seringkali saya sampaikan berulang-ulang. Itu belum finish, belum selesai. Akhirnya itu saya bilang adalah merupakan awal. Contoh, akhirnya kamu lulus SD. Kenapa? Waktu SD kita bodoh, nilainya mepet 5,656. Begitu kelas 6 tiba-tiba lulus. Kenapa? Dikatrol oleh guru yang baik. Kemudian kita masuk SMP, akhirnya lulus. Orang tua kita berteriak, akhirnya kamu lulus juga. Selesai? Belum. Masuk SMA. Di SMA kita juga nilainya jeblok, bodoh. Ketika lulus, orang tua kita juga berteriak, akhirnya kamu lulus. Sudah lulus SMA, masuk perguruan tinggi,
Di perguruan tinggi, wah kita mungkin kuliah bisa 5, 6, 7 tahun. Begitu lulus teman-teman kita teriak, wah akhirnya kamu lulus. Selesai? Belum. Akhirnya kerja, akhirnya nikah, akhirnya punya anak, punya cucu, punya buyut. Kita belum mati, ya masih ada akhir yang lain. Makanya kita di dalam Tuhan, Paulus berkatanya jelas, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Kenapa Paulus sekali lagi ngomong begini? Banyak dari kita berkata, aku lagi nggak kuat. Lagi nggak kuat. Nah supaya kita kuat, ya saya memberikan tujuan. Memahami tipu muslihat iblis sehingga tetap kuat dalam posisi yang Tuhan berikan. Hari ini posisimu apa? Engkau yang tahu. Engkau hari ini punya apa? Engkau yang tahu. Tapi lihat, saudara lihat gambarnya ya, cukup mengerikan. Iblis mengontrol kita kayak mainan. Yang dikontrol apa? Otak, pikiran. Makanya lihat, kita seringkali terjebak dalam jerat iblis melalui apa? Pikiran. Pikiran itu apa? Jiwa. Jiwa itu mewakili apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Itu jiwa. Jadi waktu pikiran kita kacau, pikiran kita curiga, perasaan kita nggak karuan, kehendak kita mulai ngacau, yang terjadi apa? Sesuatu yang buruk. Kenapa? Iblis itu ngontrol pikiran kita. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, iblis itu nggak bisa ngontrol roh kita. Kenapa? Roh itu yang diatur oleh Tuhan. Pikiran, kehendak manusia itu bebas. Makanya lihat, iblis bisa kontrol pikiranmu. Nah, waktu pikiran kita terkontrol oleh iblis, yang terjadi apa? Kita bisa menjadi alatnya iblis. Jadi saya dan saudara ini bisa jadi alatnya iblis. Tidak peduli kita ini orang percaya seberapa hebat percaya kita. Tidak peduli iman kita sebesar apapun. Begitu kita punya celah, kita bisa jadi alatnya iblis. Nah ini terjadi dalam kehidupan Paulus dalam eksposisi Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai dengan yang ke-27. Nah yang perlu kita pahami adalah yang pertama, ya supaya kita ini bisa kuat. Yang pertama, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa iblis itu menabur keraguan. Itu pekerjaannya iblis. Tuhan memberi kepada kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan, tapi iblis tabur melalui pikiranmu. Yang namanya apa? Ragu-ragu. Makanya kalau kita lagi punya persoalan, tiba-tiba nanti bisa muncul gini. Sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Sebenarnya Tuhan itu maunya apa dalam hidupku? Nah pikiran ini terus jalan. Tuhan bicara, percayalah. Iblisnya nanti jawab, loh faktanya aku susah, loh faktanya aku enggak karuan. Tuhan jawab lagi, janganlah takut. Iblis menabur ketakutan. Nah dalam peristiwanya Paulus ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mulai menunjukkan sebuah kebenaran. Dia sungguh-sungguh, iblisnya tahu, orang ini enggak mudah untuk dikalahkan. Dia tabur keraguan untuk teman-teman seimannya. Sekarang kita lihat dalam ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22, tolong dibacakan. Tolong channel satunya tambah. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19 sampai yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya.
Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukanlah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Iya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 21, ketika hari itu Rasul Paulus bertobat, kemudian dia menjadi manusia baik, dia mulai menuju benar, dia mulai memberitakan kebaikan Tuhan, dia nginjil. Tapi lihat, iblis ini mulai memberikan keraguan kepada orang-orang beriman. Firman-Nya berkata, semua orang yang mendengar hal itu heran. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin lebih tepat, gumun. Misalkan Anda nih dulu jahat, hidupmu dulu nggak karuan, tiba-tiba Anda ke gereja. Nanti kan teman-temanmu yang lama kan akan berkata, "Hah? Kowe lunga gereja? Ora salah. Ora. Oh enggak mungkin. Dudu kowe banget deh." Mesti gitu. Orang-orang Yahudi yang notabene hari itu adalah percaya kepada pemberitaan Kristus, firman Tuhan berkata apa? Heran. Dan mereka berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Loh, ada orang bertobat malah gumun. Tapi kalau ada orang jahat, kita tidak gumun. Kalau ada orang jahat, kita malah berkata, wah wis biasa memang wong kuwi kaya ngono, keturunane ngono, urusah gumun. Loh, jahat malah tidak gumun. Tapi ketika kita baik, gumun. Dunia terbalik. Nah, di sini saya memberikan tulisan. Tolong poin 1. Kerap kali kalau kita melihat orang yang belum bertobat, hati kita kepingin supaya orang itu bisa bertobat. Dan ketika orang itu bisa bertobat dan mulai bersungguh-sungguh dalam Tuhan, sesudah itu kita malah seringkali mempermasalahkan dan seringkali meragukan pertobatannya. Mengapa? Tulisan saya benar nggak, Bapak Ibu kira-kira? Ya kan kadang-kadang kan kita ngelihat kan, mungkin dulu ex narkoba, dulu tukang utang nggak bayar, peminum, berani sama orang tua, kemudian kita ngelihat. Waktu sudah lihat, kita bawa dalam doa, Tuhan jamah orang itu. Beri Tuhan belas kasihan-Mu supaya dia bertobat. Kemudian orang itu bisa bertobat. Mulai masuk gereja. Kemudian mulai ambil pelayanan. Mulai ambil hal-hal yang bersifat rohani. Tiba-tiba kita nyinyir sama orang itu. Semua jadi masalah. Mulai heran. Kita gumun dengan orang itu kok bisa. Kita mulai ngomong hati-hati loh, hati-hati loh, hati-hati. Di situ urip barang kena, hati-hati. Semua orang dibisiki. Ini terjadi terjadi di antara orang Yahudi ketika melihat Paulus bertobat. Lo coba Anda berpikir secara logis. Karena
karepe wong iki jane piye to? Dhisik njaluk tobat, saiki wis tobat jadi masalah. Loh, Paulus ini kan sosok yang kemudian di dalam gereja itu, aktifnya minta ampun. Semuanya diikuti, tapi masalah. Nah, ayat 22 berkata, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Damsik itu Damaskus, ibu kotanya Syria. Membingungkan, orang tuh bingung, loh kok iso? Kok iso? Bapak Ibu perlu ketahui, Tuhan Allah kita tuh Allah yang maha bisa. Sejelek apapun hidupmu, sejelek apapun hidup saya, kalau Tuhan itu sudah mulai bikin sesuatu hal yang namanya sentuhan, orang itu bisa diubah menjadi sesuatu yang baru. Paulus yang dahulu sedemikian benci dengan kekristenan, hari itu dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kok bisa? Itu yang namanya karya Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu di dalam atau di balik cerita ini, iblis yang melihat itu dia takut. Dia mulai gentar. Dia mulai bingung. Dia tabur yang namanya keraguan di antara teman-teman seiman. Yuk kita sekarang bicara jujur, di antara kita sering nggak meragukan si A si B D? Mungkin teman-temanmu yang dulu nggak karu-karuan. Jadi kalau Alkitab yang kita miliki Bapak Ibu, yang kita punya ini, kalau kita mau pelajari secara baik, di dalam kehidupan kita di dunia, di dalam Alkitab itu semuanya ada. Komplit. Termasuk ada seorang nabi yang pernah dimakan ikan, namanya Yunus. Dia dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe. Dengan khotbah singkat, semua orang Niniwe bertobat. Tapi ketika orang Niniwe semuanya sudah bertobat, Yunus ngomel. Yunus berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang-orang kayak gitu kok kamu tobatkan tuh ngapain? Bunuh saja kan beres. Tuhan gak jawab komplainnya Yunus. Suatu hari di kota Yunus tinggal terjadi panas terik. Ya Bapak Ibu perlu sadari, di Timur Tengah itu kalau sedang dalam kondisi panas, itu bisa 50 sampai 55 derajat Celcius. Itu kondisi terpanas. Nah waktu itu sedang panas terik, Yunus ini mulai kepanasan, dia bingung. Tiba-tiba dia ketemu satu tempat perteduhan, semacam pohon lembayung. Kalau pohon lembayung itu bahasa Jawanya apa ya, saya lupa. Talas ya. Nah, talas. Daunnya tuh lebar. Wah, Yunus begitu melihat ada pohon lembayung begitu, dia cepat-cepat ngiup. Berteduh. Lagi enak-enaknya berteduh, dia lagi semilir, menikmati sepoi-sepoi angin di bawah teduhan pohon. Tiba-tiba ada seekor ulat. Tuh ceritanya ini nyeleneh. Seekor ulat. Ulat ini ngapain? Grogoti daun pohon lembayung atau daun telas. Grogoti krek. Bapak Ibu tahu pohon lembayung atau pohon talas itu daunnya seberapa? Lebarnya kira-kira bisa 70 cm, panjangnya bisa 1,5 meter. Dimakan oleh satu ulat dalam hitungan menit habis. Ini kan tidak masuk akal. Alkitab mencatat itu. Untuk apa? Mengingatkan orang-orang yang mulai mempertanyakan pertobatan seseorang, kamu bermasalah di hadapan Tuhan. Detik itu ketika daun talas atau daun lembayung ini mulai habis, Yunus komplain sama Tuhan, Tuhan,
Aku lagi enak-enaknya berteduh, kenapa engkau izinkan ulat ini makan daun lembayung ini? Anda tahu jawaban Tuhan kepada Yunus apa? Engkau menyayangkan sesuatu yang kecil dan kau mempersoalkan itu semuanya karena keegoisanmu. Aku menyelamatkan umatku dari dosa dan pelanggaran, dan itu berharga di mataku. Engkau mempermasalahkan. Jadi Bapak Ibu perlu sadar, kalau iblis itu sudah mulai merasuk diri kita, nabi hebat pun bisa dirasuk oleh setan. Makanya lihat, kadang-kadang kita diberi keraguan, kita diberi sesuatu yang salah dalam pikiran kita terhadap seseorang, kita bermasalah di hadapan Tuhan. Orang itu bisa bertobat bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan sentuhan sehingga bertobat, kita mempermasalahkan. Waktu kita mulai memberi sesuatu penilaian yang salah, iblis itu masuknya semakin kencang dalam pikiran kita. Nah, waktu sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kita yang sedang mempunyai persoalan terhadap seseorang menjadikan kita tuh secara ekonomi, secara berkat kacau. Kesehatan kita juga bisa kacau. Kenapa? Kita mulai masuk dalam jeratnya setan. Sehingga apa? Kita bisa menjadi manusia yang sudah diposisikan tiba-tiba kalah lagi. Itu yang pertama, iblis memberikan keraguan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita pahami waktu kita ini sudah dalam posisi yang dikembalikan oleh Tuhan? Yang kedua, iblis itu mulai terusik. Jadi waktu pertama itu dia memberi keraguan, semakin ada orang yang benar di hadapan Tuhan, iblisnya semakin terusik. Kalau iblis terusik, apa yang terjadi? Dia membuat rencana jahat. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, apabila kebenaran mulai muncul dalam diri seseorang, iblis itu mulai kebakaran jenggot. Nah, waktu mulai kebakaran jenggot, ya orang kebakaran gimana reaksinya? Ya panas, wah panas, blingsatan. Nah, waktu iblis blingsatan, dia bisa merasuk seseorang atau mungkin banyak orang. Orang-orang Yahudi hari itu dirasuk oleh setan, oleh iblis. Mulai menunjukkan satu sikap, mempersoalkan keberadaan Paulus. Nah, kita lihat ayatnya dalam ayat 23 dan ayat 24. Saya bacakan. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Dulu jadi pembunuh, enggak dibunuh. Dulu menganiaya jemaat, dinengke. Dulu jahat, dulu brutal, dulu bengis, orang enggak peduli. Kenapa sesudah dia itu bertobat, malah ingin membunuh Saulus? Ayatnya jelas, beberapa hari kemudian ketika orang mulai melihat Saulus bertobat, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Aneh ya? Makanya di dunia yang realistis, orang kalau jujur, orang kalau benar, orang kalau baik, orang kalau lurus, secara khusus dalam dunia pemerintahan yang penuh korupsi hari ini, orang baik, orang jujur, orang lurus itu malah disingkirkan. Nek perlu dipenjara lagi. Ya, inilah dunia. Kenapa? Iblis itu merasuk banyak orang. Nah, ayat ini kemudian dalam ayat 24 berkata, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Ketika Saulus tahu mau dibunuh, yang terjadi siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia.
Ini saya tuliskan, yang seperti itu identik dengan cari-cari masalah. Jadi kita yang benar, saudara yang mulai sungguh-sungguh, mesti ono wae. Dikolek-kolek masalah. Ono wae. Melaku itu jadi masalah. Yang tadi mungkin misalkan jalannya gini. Ngono sing komentar, Allah kemayu melakuwe megat-megot. Lho orang megat-megot biasa. Tapi buat orang-orang yang sedang dirasuk setan, melaku jadi masalah. Makan jadi masalah. Dandan ya jadi masalah. Pakai pakaian apapun jadi masalah. Kenapa? Cari-cari masalah. Loh jangankan kok manusia biasa dicari-cari masalah. Tuhan Yesus itu dalam Lukas 11 ayat 53 dan ayat 54. Itu dicari terus masalah. Ya saya tidak tampilkan dalam teks. Ayat itu berkata begini. Setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Loh Yesus itu kan Allah, dia itu benar, dia tidak ada salahnya. Itu aja dicari-cari masalah. Jadi kalau dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 23 dan 24, hari itu Paulus dipermasalahkan oleh teman-teman seiman. Ya sudah, mau apa? Anda dipermasalahkan oleh teman-teman seiman, ya sudah. Kenapa? Kita yang sedang mempermasalahkan itu kita sedang masuk dalam skenarionya setan. Kenapa? Iblis itu terusik. Kalau sudah mulai terusik, bikin rencana-rencana jahat. Seperti halnya Paulus mau dibunuh. Nah terus cara kerja iblis untuk bisa mengacaukan bahkan mungkin mau menyingkirkan kita bagaimana? Yang pertama itu dengan isu. Isu itu gosip. Kemudian dengan hoax. Kemudian apalagi? Kabar burung. Nah kabar burung ini atau hoax atau isu itu ditulis dalam ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, lah ini isunya, bukankah dia yang di Yerusalem yang membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Itu isu. Isu yang lama itu diungkit-ungkit. Terus diling-iling, diingat-ingat. Kenapa? Ini isu yang paling laris. Coba hidupmu diceritakan yang dulu. Waktu Anda pernah ngutang nggak bayar, waktu Anda melakukan perbuatan-perbuatan misalkan rentenir, itu isu. Tiba-tiba Anda jadi pengkhotbah. Tiba-tiba Anda jadi pemimpin pujian. Nanti kan akan muncul isu baru. Kemudian hoaxnya, kabar buruknya apa? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Kita nanti diberi kata-kata, hati-hati loh. Nek wong kuwi teko rene hati-hati loh. Kowe iki iso katut loh. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dan saudara, hidup kita ini masing-masing itu riskan. Kita benar diincar iblis, kita tidak benar jadi alatnya iblis. Pilih mana? Diincar iblis atau jadi alatnya iblis? Halo Bapak Ibu, pilih mana? Diincar iblis atau jadi alatnya iblis? Pilih nomor 1 atau pilih nomor 2? Loh hidup kita ini setiap hari itu loh seperti itu. Bung Karno berkata, very koloso. Hidup itu dijung tanduk. Kita benar dijung tanduk, kita salah, tambah dijung tanduk. Nah kadang-kadang kita terjebak dalam kehidupan orang-orang Yahudi seperti waktu itu.
Kita ngomongkan sesuatu yang nggak benar. Kita melempar isu, kita melempar gosip. Kita ngomongkan orang. Tapi kita jarang sekali memperhatikan hidup kita yang benar. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus hari itu tetap bertahan? Kenapa dia bisa tetap kuat? Dia punya senjata pamungkas. Senjatanya di mana? Dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 16. Tolong bacakan. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 16 di teks ada. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iya. Amin. Saudara ingin hidupmu kuat? Amin. Anda ingin bertahan dalam menghadapi masalah? Amin. Ini loh kuncinya. Baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari. Paulus waktu menghadapi rongrongan dari kehidupan orang-orang Yahudi, teman-teman seimannya, murid-murid Yesus yang lain, dia dicerca, dia digosipkan, diomong macam-macam. Dia cuma melakukan satu hal, ini, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa kita perlu mengambil perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Engkau yang seringkali mulai berkata, aku ora kuat, ngadeg we rasane wis mulai angel, ora kuat. Baca Alkitab nanti Anda kuat. Tapi orang baca Alkitab oleh Rasul Paulus diberi embel-embel. Ayat yang warnanya hijau itu, ayat 13 warna hijau bagian akhir, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kenapa kita waktu mau disuruh baca Alkitab mengambil perlengkapan senjata Allah, kok diberi perintah sesudah menyelesaikan segala sesuatu? Pertanyaan saya, segala sesuatu yang dimasukkan Paulus itu apa? Ada yang bisa jawab? Ayat ini jarang dibahas. Tapi saya mau sampaikan, segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Paulus adalah hatimu. Jadi Anda akan bisa menjadi seorang yang bertahan, Anda jadi beres, Anda benar di hadapan Tuhan, Anda baca Alkitab waktu hatimu itu sudah selesai dengan berbagai macam urusan. Secara khusus kecewa, benci, sakit hati, mangkel, ini harus dihilangi. Saudara mungkin akan mempertanyakan, Pak, dasar ayatnya mana? Kenapa Bapak kok bisa ngomong itu? Ini dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Tolong ditampilkan. Ya, saya akan bacakan. Ya, mungkin di-fullkan saja supaya jelas. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan apa saudara? Yuk kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kenapa banyak sekali orang Kristen yang katanya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, baca Alkitabnya sehari, wah akeh, katanya doa, tapi kenapa hidupnya tidak berubah? Hatinya enggak dibereskan.
Loh, iblis kan tahu hatimu itu seperti apa. Waktu engkau punya masalah dalam batinmu, engkau kelihatannya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi Paulus mengingatkan, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita nggak selesaikan itu, kita menjadi orang yang terseok-seok. Hidup itu rasanya berat. Kenapa? Rasa nyaman itu tidak kita dapatkan. Kita mau bertahan dengan kondisi hati kita yang nggak beres di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan dalam diri kita. Apa itu? Salah satunya pasti sakit. Kenapa harus sakit yang kita derita? Tuhan cuma mau ngomong, coba kamu sakit itu enak enggak? Oh enggak enak Tuhan. Sama hatiku ketika melihat engkau sedang sakit hati, aku juga enggak enak. Aku tuh hanya sedang memberikan rasa kepada dirimu. Dah cuma itu tok. Kita enggak mau berubah. Ya maaf, di masa lanjut usia kita pasti hidup kita enggak karuan. Kenapa? Tidak ada pemberesan. Kita kok ngikuti apa yang iblis sedang berikan. Dia terusik, tetapi dia memakai kita untuk melawan orang lain. Akhirnya yang terjadi apa? Kita yang rugi. Kembali Efesus 6. Jadi waktu kita sudah mulai mengadakan pemberesan hati, ayat 14 berkata, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah adil, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Orang kalau lagi baca ayatnya yang ke-15 ini pasti langsung bilang, oh Pak, kalau begitu aku harus nginjil kepada orang ya Pak. Bukan. Konteks ayat firman Tuhan itu untuk diri kita. Saudara yang mau baca Alkitab setiap hari dengan hati yang sudah beres, waktu saudara baca Alkitab, Injil, damai sejahtera Allah itu muncul. Makanya orang kalau hatinya sudah dibereskan oleh Tuhan, baca Alkitab, wih damai itu senang. Tapi kalau kita belum beres, baca Alkitab, kita nanti komplain, Pak, orang no bedane, Pak ndak ada rasanya Pak. Kenapa ya Pak? Hatimu durung beres. Nah kalau kita sudah beres, kita baca Alkitab dengan benar. Nih ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Semua tipu muslihat iblis itu bisa padam. Sehingga iblis yang sedang terusik melihat ada orang mulai benar, kita tidak terpengaruh. Kita tidak lagi menilai seorang dengan yang lain. Itu ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Dahulu aku menilai orang, bahkan Kristus pun aku nilai sedemikian. Ayat 17 berkata, tetapi barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi Paulus ingatkan, orang Kristen yang benar yang lama sudah berlalu, sudah tidak lagi menilai orang menurut pikirannya. Kalau kita masih ngejudge orang lain, berarti kamu ciptaan lama. Kalau kita sudah jadi Kristen bertahun-tahun tapi ciptaan lama, kita riskan. Waktu kita riskan yang terjadi apa? Iblisnya senang, Tuhannya susah. Makanya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, yuk kita yang mungkin belum dibereskan hati, kita yang masih kena tipu muslihatnya iblis, firman ini mengingatkan supaya apa? Berkat Tuhan, kasih ilahi, pertolongan dari Tuhan itu hinggap dalam diri kita. Kita diberkati, kita penuh damai, anak cucu kita tidak meminta-minta. Gak ada amin ya Bapak Ibu?
Itu loh sikap yang Tuhan hendak berikan kepada kita. Makanya yang terakhir ketika kita ini sudah memahami, waktu kita tetap dipermasalahkan, yang ketiga yang terakhir. Percayalah, Tuhan itu tetap mengawal. Jadi apapun masalahmu, apapun problemmu, ketika kita ini benar di dalam Tuhan, kita harus percaya, Tuhan itu pasti memberikan pengawalan secara khusus. Kita lihat ayatnya dalam ayat 25 sampai dengan 27. Tolong bacakan. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Iya. Di satu sisi orang membenci, di sisi yang lain Tuhan menyatakan pertolongannya. Orang tidak bisa menerima Saulus detik itu. Tetapi firman Tuhan berkata, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Mau dibunuh? Bapak Ibu bisa bayangkan orang-orang di Damaskus. Damaskus itu kota besar. Ya, kebesaran kota Damaskus itu mungkin seperti Jakarta, kota metropolitan. Sebagian besar orang-orang di Damaskus membenci Paulus, berusaha untuk membunuh. Coba mau pergi kemana? Lewat lorong, ada yang ngadang. Pergi ke sana, ada lagi yang ngadang. Wah, bingung. Dalam cerita ini dikatakan Paulus dimasukkan keranjang, di atas loteng keranjangnya diturunkan pakai tali, sehingga Paulus itu bisa lari. Sebabnya apa? Ditolong oleh Tuhan. Nah, Tuhan tuh bisa menolong seseorang dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang mustahil. Barnabas sebelumnya tidak kenal dengan Paulus, tidak kenal, tapi dia bisa menerima. Anda boleh cek dalam hidupmu, yang kau dalam permasalahan, kau mungkin pernah ditolong oleh seseorang yang kamu tidak kenal. Ya seperti saya ini, saya dahulu dengan pendeta Titus Weri saya nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Dari gereja lain, bukan pendeta saya. Tetapi Tuhan tiba-tiba kirimkan orang itu datang ke rumah saya. Dan dia dari awal sampai dengan bertahun-tahun dia melayani saya itu dengan gratis. Saya tidak pernah memberi yang namanya persembahan kasih, tapi dia layani itu dengan tekun. Dulu saya sempat punya pikiran yang jelek tentang hamba Tuhan. Kenapa? Saya dulu berpikir banyak hamba Tuhan itu moto duiten. Hari itu saya alergi dengan hamba Tuhan. Tapi hari itu Tuhan celikan mata saya itu dibukakan, dikirim seorang hamba Tuhan yang tidak mata duiten. Kalau ngelayani, udah tanggung-tanggung. Dari pagi sampai nanti tengah malam. Tengah malamnya itu bukan jam 11 Bapak Ibu, bukan jam 12. Sampai jam 2, jam 3 subuh, hampir setiap hari. Di situ saya tahu, Tuhan itu kalau mau menolong itu dengan cara yang luar biasa, cara yang ajaib. Coba Bapak Ibu cek, itu bukti kasih karunia Tuhan. Pasti ada pertolongan-pertolongan yang dahsyat seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya termasuk gereja kita ini bersyukur Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesulitan keuangan, keterbatasan dana,
Ya, Bapak Ibu bisa lihat, tiba-tiba bisa punya videotron. Dari mana? Pertolongan Tuhan. Anda yang hari ini diberkati Tuhan pun kan memberikan yang namanya apa? Kontribusi. Jadilah videotron. Dan bersyukur hari ini Bapak Ibu, kita pun mendapatkan drum. Drum ini seharga kurang lebih 22 juta plus perlengkapannya nanti jatuhnya antara 32 juta. Kurang lebih. Bapak Ibu memberikan kontribusi, itu Tuhan gerakan. Tapi ada satu kontributor yang sampai hari ini saya juga tidak tahu, tidak kenal. Saya belum pernah lihat wajahnya. Saya sampaikan, orang itu untuk drum ini memberikan uang 20.500.000 sehingga bisa terlaksana untuk segera membeli. Dari mana? Dari Anda dan seorang kontributor yang Tuhan kirimkan. Makanya dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang mungkin hari ini rasa-rasanya kita ini lagi berat, kita sedang berkata aku enggak kuat. Kita masih bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar. Dan itu dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 10. Yuk kita baca bersama-sama, ini yang terakhir. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini loh, kenapa Paulus bisa menuliskan ini? Dia ngalami. Dia sadar, dia ingat-ingat. Setiap ada masalah, Tuhan tolong. Setiap ada masalah, Tuhan tolong. Setiap ada masalah, Tuhan tolong. Akhirnya dia berkata, pencobaan ini pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Hari ini Anda merasa bahwa ini sudah buntu, merasa bahwa aku enggak kuat. Pegang perkataan firman Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita meyakininya dengan sungguh, perkara kita tiba-tiba selesai. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit
Meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. ku tetap memilih untuk percaya Dan mengucap syukur. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Kau ada, rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Saya mengundang Bapak Frans untuk berdoa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Begitu banyak Tuhan keegoisan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kuatkan kami dalam iman kami, supaya kami bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami ke depan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengandalkan Engkau. Engkau ubah setiap karakter kami yang tidak baik menjadi baik. Kami percaya Engkau Tuhan setia dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami lewat pagi hari ini Tuhan, lewat firman-Mu, kami ingin berkomitmen Tuhan, ubah karakter kami semakin hari menjadi semakin baik, semakin mengandalkan Engkau, dan semakin setia bersama Engkau Tuhan. Karena kami percaya
Firman-Mu ya dan amin, dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai lagi lebih hikmat demi hikmat untuk menyiarkan, untuk memberikan Tuhan hikmat-Mu kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu luar biasa atas gereja di tempat ini. Kami percaya juga Tuhan, gereja-Mu di tempat ini akan menjadi lebih lagi luar biasa dalam mendapatkan firman, dalam melayani Engkau, dalam menyembah Engkau. Bahkan pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita-Mu yang ajaib lewat hidup kami, lewat karakter kami, lewat apapun yang kami alami, karena kami percaya kami Tuhan yang besar. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari kita, tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita melalui persembahan yang akan diedarkan. Mari para petugas boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus, Bapak Ruben berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang telah kami terima Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan korban syukur Bapa. Berkati korban syukur anak-anak Tuhan Bapa. Berkati kami berkali-kali lipat Bapa, agar kami bisa memberikan yang terbaik terus menerus untuk gereja Tuhan dan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati imamat-Mu Bapa yang menjalankan. Tuhan memberkati kehidupannya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Korban syukur kami ini Engkau yang akan sucikan, kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan Allahku dahsyat. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada persembahan pujian dari Adik Mesya. Silakan Adik Mesya untuk maju ke depan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
nama Tuhan. Terima kasih persembahan pujiannya Adik Mesya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ibadah kita, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan kontribusi untuk pembelian drum kita. Ya, drum kita ini modelnya memang seperti drum yang akustik, tetapi ini adalah drum elektrik. Ya, jadi nanti suara mungkin tidak terlalu bising seperti kalau kita memakai drum elektrik karena drum akustik. Karena dengan drum elektrik ini kita bisa setting dari operator semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kontribusi Bapak Ibu. Biarlah ini semuanya bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Dan kemudian ada beberapa tambahan pengumuman. Ya, ada yang sakit, Bapak Suparwoto. Ya, kondisinya kemarin cukup serius dan cukup berbahaya. Ya, saya meminta untuk Bapak Ibu semuanya bisa dukung dalam doa Pak Woto yang keadaannya kemarin sempat kritis, HB-nya tinggal 5. Ya, sudah mulai tidak sadar, mulai halusinasi. Kemudian juga tolong didoakan untuk cucu daripada Ibu Syokli, namanya Excel. Ya, baru saja mengalami kecelakaan beberapa minggu yang lalu, operasi bagian kepala dan juga tangan kaki. Ya, mohon dukungannya supaya cepat bisa pulih. Dan juga tolong doakan untuk Excel, cucunya Ibu Kogiaklian yang sedang dibawa ke Kuala Lumpur untuk dilakukan tindakan. Kiranya dari doa Bapak Ibu semuanya membuahkan hasil yang terbaik. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang bekerja atas kami. Kami tahu pekerjaan-Mu adalah pekerjaan yang tidak masuk akal. Dan itu kami terima semuanya Tuhan, menjadi berkat dalam hidup kami. Untuk itu kami berdoa Tuhan, supaya secara khusus untuk Ibu Kartinim yang kemarin tanggal 8 Maret berulang tahun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di masa lanjut usia Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan memberikan hari-hari yang baik. Dia bisa melihat kehidupan anak-anak, menantu, cucu yang hidup di dalam Tuhan. Bahkan kerinduan hatinya Tuhan supaya setiap orang di dalam keluarganya bisa mengenal Kristus. Itu terjadi dalam kehidupan Ibu Kartinim. Dia boleh melihat kemuliaan Tuhan yang semakin progresif. Dia semakin sehat, dia semakin kuat, dan dia punya sukacita yang ilahi. Oleh karena itu Tuhan baik untuk menapak hari-hari yang akan dilaluinya. Kami pada pagi hari ini juga berdoa Tuhan untuk Bapak Suparwoto, untuk Ibu Eti, Tuhan untuk Sevanya, supaya Engkau berkati mereka semuanya di dalam kelemahan-kelemahan yang ada. Tuhan, kami mohonkan untuk Pak Woto supaya Engkau beri kekuatan ekstra, sehingga dia dipulihkan, disembuhkan untuk bersama-sama kami kembali memuji serta mempermuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Eti yang saat ini Tuhan opnam di Rumah Sakit Umum di Temanggung, kiranya Engkau juga menjamah serta menolongnya. Kami berdoa Tuhan untuk Sevanya di bagian matanya supaya Engkau jamah, pulihkan, disembuhkan dengan cara ajaib sehingga matanya kembali bisa menjadi normal, sempurna untuk dia boleh menjadi kesaksian yang hidup. Kami berdoa untuk cucu Excel yang ada di Solo, cucu Excel yang ada di Kuala Lumpur. Tuhan, Kau juga memulihkan dan memberkati mereka semuanya. Dengan cara-cara yang ajaib, Engkau sudah memberikan bukti nyata bahwa Engkau ada dan mereka tetap bisa terus Tuhan mengalami kuasa hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa di dalam nama Yesus supaya keajaiban bisa terus terjadi. Terima kasih, dan hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun di luar kota. Tuhan berkati, diberi pagar pelindungan, diberi anugerah kasih pertolongan yang ajaib, sehingga mereka semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Di masa-masa sulit, kami percaya Engkau tetap memberikan topangan dengan cara yang ajaib, sehingga kami semua dicukupkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, untuk para duda, janda, dan fakir miskin. Kiranya berkat Tuhan terjadi atas mereka semuanya,
sepanjang hari pertolongan Tuhan yang ajaib melanda hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah. Kami angkat hati kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin. Terima kasih Yesus.